Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Hasto Broto. Lakon Wahyu Makutoromo merupakan salah satu lakon populer dalam pertunjukan wayang. Lakon ini pada hakikatnya adalah ajaran kepemimpinan yang menteladani sifat-sifat 8 An-Nasir alam semesta yang disebut Hasto Broto. Ajaran ini merupakan jalan pemahaman kosmologis menuju kemanunggalan antara jagat cilik atau alam individu dan jagat gede atau alam semesta. Barang siapa dapat melaksanakan 8 jalan utama tentang alam semesta akan disebut raja. Sebaliknya, manusia yang tidak dapat menjalankan 8 jalan utama itu akan disebut raja tak bermahkota. Simbol-simbol tersebut tak semata-mata lambang sebagai keteladanan watak saja, tapi juga mengandung nilai-nilai pendidikan untuk memahami sifat-sifat dari tiap-tiap unsur alam itu, sehingga memberi pemahaman bagi manusia betapa pentingnya keberadaan semua unsur alam itu bagi kehidupannya. Dengan demikian, manusia tidak memperlakukan alam ini secara semena-mena. 8 wujud Hasto Broto. Pertama, watak surya atau matahari. Matahari memiliki daya kekuatan menyinari alam semesta, membuat segala makhluk dan tumbuhan dapat hidup. Tak memandang besar kecil, tinggi rendah, baik dan buruk, semua mendapat sinar matahari. Di dalam alam individu, manusia juga memiliki daya semangat yang didorong oleh kekuatan nafsu dan kehendak dalam hidup manusia. Semangat dalam jiwa manusia ini mempunyai peran sama seperti matahari dalam dunia makro. Ketika manusia masih memiliki daya semangat yang besar, maka selalu memanfaatkan hidupnya untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkannya. Semangat manusia itu akan menyinari semua unsur biologis yang berhubungan dengan kehendak, cita-cita, ide, dan pikiran, sehingga semua unsur itu akan bergerak terus-menerus sesuai dengan peranannya dalam kehidupan ini. Tetapi apabila semangat itu padam, maka semua unsur itu tidak akan bergerak lagi. Artinya, hidup manusia ini tidak berguna lagi. Maka seseorang pemimpin bangsa selain perlu menteladani sifat matahari, harus memahami pula kedudukan matahari itu dalam keteraturan semesta. Dengan memahami kedudukan matahari di dunia ini, manusia akan menyadari betapa pentingnya matahari ini bagi kehidupan semesta. Atas kesadaran itu, tentunya manusia akan tersentuh nuraninya untuk selalu menjaga segala perbuatannya yang sekiranya akan mengganggu kelestarian alam. Kedua, watak candra atau bulan. Bulan memantulkan cahaya karena mendapat sinar dari matahari. Cahaya itu memantul ke bumi, menerangi di waktu malam hari. Cahaya bulan memiliki daya sejuk dan menenteramkan hati yang memandang. Bulan dapat dikatakan sebagai lentera kehidupan. Bagi orang Jawa, rembulan itu digunakan sebagai pertanda waktu penanggalan. Rotasi bulan mengitari bumi selama 30 hari sebulan. Dilihat dari bentuk penampilan bulan dalam 1 bulan, orang Jawa mengelompokkannya dalam 3 tahap. 10 hari pertama disebut Wulan Tumanggal, Purnama Sidi, dan Panglong atau Pangremat.
Hal ini dapat dipahami sebagai perlambang kehidupan manusia, bahwa kehidupan ini semua selalu lahir dari kecil. Dalam perjalanan ruang dan waktu, manusia berkembang menjadi besar dan suatu saat mengalami puncak kesuksesan dalam hidupnya. Tapi manusia yang sukses itu tidak akan selamanya dapat menikmatinya, karena usia manusia terbatas. Jasmani manusia dapat rusak suatu saat, harus kembali ke asal mulanya melalui jalan kematian. Ketiga, watak Kartika atau bintang. Bintang menjadi simbol panutan dan keindahan. Orang Jawa sejak dulu telah mengenal ilmu falak atau astronomi, yaitu ilmu tentang posisi, gerak, struktur, dan perkembangan benda-benda di langit serta sistem-sistemnya. Nenek moyang orang Jawa hidup sebagai pelaut, maka bintang menjadi petunjuk arah yang utama. Bintang-bintang yang dianggap sebagai petunjuk itu diberi nama-nama dalam bahasa Jawa sesuai dengan kelompok dan bentuk posisinya. Misalkan lintang luku, yaitu kelompok bintang yang posisinya membentuk luku atau bajak. Lintang gubuk penceng, yaitu kelompok bintang yang posisinya membentuk rumah reot. Lintang kemukus, yaitu bintang berekor atau komet yang muncul pada saat-saat tertentu saja. Bintang ini dipandang sebagai pertanda buruk. Lintang Bima Sakti atau galaksi, yaitu kelompok bintang yang membentuk tubuh wayang Bima, kakinya sedang digigit naga, dan seterusnya. Bintang ini apabila posisinya berada di tengah-tengah langit menjadi pertanda waktu tengah malam. Gerak dan posisi semua bintang selalu diikuti masyarakat Jawa tempo dulu, karena perjalanan bintang itu ada hubungannya dengan pergantian musim atau pranoto mongso. Nelayan akan melaut atau petani akan bercocok tanam selalu mengikuti perjalanan bintang agar mendapat panen yang memuaskan. Orang Jawa juga mengenal horoskop. Nama-nama bintang digunakan sebagai lambang untuk meramalkan watak orang dilihat dari hari kelahirannya. Hal ini dalam ilmu Jawi disebut palintangan. Watak orang dapat dibaca menurut bintangnya. Adapun bintang itu dapat diketahui melalui hari lahir dan pasaran kelahirannya. Orang Jawa juga telah mengenal astrologi, yaitu ilmu meramalkan sesuatu yang akan terjadi berdasarkan bintang-bintang. Astrologi ini dalam budaya Jawa lebih dikenal dengan istilah pawukon. Keempat, watak Himanda atau awan. Awan dipandang sebagai lambang watak adil. Awan adalah uap air yang berasal dari tempat yang rendah seperti laut, sungai, rawa, dan lembah-lembah. Disebabkan oleh terik matahari, air menguap menjadi awan. Gumpalan-gumpalan awan itu dibawa oleh angin membumbung ke angkasa. Di angkasa, gumpalan-gumpalan awan itu menyatu dengan lainnya hingga mampu menutup angkasa yang terang menjadi gelap gulita. Akan tetapi ketika awan itu mencapai ketinggian tertentu dan suhu dingin tertentu, akan mencair dan menjadi air hujan yang akhirnya jatuh kembali ke bumi serta menyejukkan semua kehidupan di bumi. Oleh karena itu, seorang pemimpin perlu memahami sifat-sifat awan, bahwa sesungguhnya tidak ada keberhasilan dalam kehidupan ini yang dicapai secara tiba-tiba. Setiap manusia perlu mengingat asal-usul dan riwayatnya, sehingga pada saat menghadapi segala sesuatu yang terjadi pada dirinya akan mudah selalu introspeksi. Ketika ia menghadapi kesusahan tidak putus asa, dan ketika hidupnya sukses tidak lupa daratan. Sekarang banyak dijumpai figur-figur pemimpin yang senang mengumbar janji, padahal janji itu hanyalah sekedar janji yang tidak pernah ada realisasinya. Ini merupakan salah satu gejala krisis moral,
karena manusia didorong oleh kehendak yang tidak disertai ketajaman nuraninya. Manusia cenderung berpikir pragmatis sehingga buta terhadap nilai-nilai filosofis. Dengan memahami sifat-sifat awan ini, paling tidak manusia akan memiliki watak bijaksana. Jika menjadi seorang pemimpin bangsa, akan berwatak adil paramarta, sebagaimana awan ketika menjadi air hujan menyirami bumi seisinya. Kelima, watak gismo atau bumi. Bumi adalah tempat berpijak semua makhluk yang ada di atasnya. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan segala sumber kekayaan alam. Meski bumi diinjak-injak manusia setiap hari, dicangkul petani, bahkan digali, digeduk, diambil hasil tambangnya, bumi tak pernah mengeluh. Bumi selalu memberikan kebahagiaan kepada semua makhluk yang menempatinya. Tumbuhan dapat tumbuh subur dan berkembang biak karena kesuburan bumi. Bahkan segala kebutuhan manusia dan makhluk-makhluk lainnya telah tersedia di bumi ini. Bumi menerima sinar matahari dan jatuhnya air hujan mengakibatkan segala macam tumbuhan tumbuh subur. Dan semua itu untuk memenuhi kebutuhan manusia dan semua makhluk yang membutuhkannya. Bumi tidak pernah meminta imbalan apapun kepada manusia ataupun makhluk-makhluk lain yang memanfaatkan jasanya. Meskipun demikian, bukan berarti manusia sebagai makhluk berpikir bebas berbuat apa saja asal terpenuhi kebutuhannya dengan tanpa memperhatikan kelestarian bumi. Perlunya memahami watak bumi ini tidak sekedar menteladani secara simbolik, akan tetapi manusia perlu memahami watak-watak bumi ini agar dapat mengerti bagaimana mensikapi dan memperlakukan bumi ini agar selalu terjaga keseimbangan dan keserasian dalam hidup bersama secara tertib dan damai. Dengan demikian, manusia akan terhindar dari terjadinya berbagai bencana di bumi yang merupakan akibat dari perbuatan manusia sendiri. Keenam, watak dahana atau api. Api merupakan salah satu an-nasir alam yang memiliki daya panas. Energi api dapat digunakan untuk melebur apa saja, bergantung yang dimanfaatkan. Jika api itu dimanfaatkan secara positif, membuahkan hasil positif pula. Misalnya, api digunakan untuk membakar besi sehingga meleleh. Besi bisa dijadikan pisau ataupun peralatan pertanian, berguna untuk mengolah tanah dan bercocok tanam. Api digunakan untuk memasak bahan makanan, menghasilkan masakan yang menjadi sehat untuk dimakan. Api digunakan untuk melelehkan logam mulia, menghasilkan perhiasan dan sebagainya. Sebaliknya, bila digunakan untuk hal-hal negatif, kemungkinan akan merusak dan merugi kehidupan ini. Api untuk membakar rumah, membakar hutan, membakar pasar, dan sebagainya. Jelas hal itu berakibat merugikan bagi kehidupan masyarakat. Ini merupakan simbol semangat yang ada dalam diri manusia. Semangat itu jika diarahkan kepada hal-hal positif, niscaya akan membuahkan hasil yang bermanfaat bagi kehidupan. Sebaliknya, jika semangat itu tidak dikendalikan, cenderung mengarah kepada hal-hal negatif, pasti akan merugikan bagi kehidupan, baik diri sendiri maupun orang lain. Api membara selalu dalam kondisi tegak dan berpijar ke atas. Ini merupakan simbol sifat tegas dalam menegakkan keadilan. Sebagai pemimpin hendaknya bersikap seperti bara atau api, selalu bersemangat, bersikap tegas dalam menegakkan keadilan. Tanpa pandang bulu siapa saja yang menjadi penghalang dan perusuh negara harus ditumpas. Yang berbuat salah harus dijatuhi hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebaliknya, bagi siapa saja yang patuh kepada peraturan negara harus diayomi. Ketujuh, watak tirta atau air. Air adalah anasir alam yang selalu menjadi sarana kehidupan.
Di mana-mana ada air, disitulah ada kehidupan. Meskipun demikian, air tidak selalu memiliki sifat ramah. Suatu ketika juga menunjukkan sifat kejam. Air di laut menghidupi segala macam isi lautan, dari makhluk hidup yang paling kecil sampai yang paling besar hidup karena air. Manusia dan segala macam binatang di daratan, serta tumbuhan-tumbuhan yang menancap di muka bumi, semuanya membutuhkan air. Begitu pula tumbuhan-tumbuhan yang ada di atas bukit, di puncak gunung, hidup karena air. Akan tetapi, suatu ketika air juga dapat membahayakan. Air laut meluap menimbulkan tsunami. Ketika manusia memperlakukan air secara bijak, mungkin tidak akan terjadi hal-hal yang membahayakan. Akan tetapi, ketika manusia memperlakukan lingkungan tidak sesuai dengan aturan atau norma ekosistem yang berlaku, kemungkinan akan berakibat fatal. Perubahan-perubahan sifat-sifat hakiki air itu sangat dipengaruhi perilaku manusia. Akan tetapi, pada hakikatnya air bersifat rata. Di mana ada tempat rendah selalu terisi oleh air sesuai dengan luas dan kedalamannya. Seorang pemimpin hendaknya dapat menjamin kesejahteraan rakyatnya secara adil, proporsional, sesuai kemampuan, kedudukan, dan beban kebutuhan yang harus disandang rakyatnya. Air menjadi sumber penghidupan. Yang dimaksud penghidupan dalam hal ini tidak hanya sebagai makhluk manusia, tetapi mencakup segala makhluk, termasuk binatang dan tumbuhan. Jadi seorang pemimpin harus dapat memberi penghidupan kepada siapa saja yang mempunyai hak untuk dihidupi. Kedelapan, watak samirono atau angin. Angin adalah anasir alam yang selalu menelusuri berbagai ruang dan waktu, yang sempit, yang luas, yang tinggi, yang rendah, di puncak gunung, di dasar lautan, baik di waktu siang maupun malam, semuanya dilalui oleh angin. Hal ini sesuai dengan pandangan Jawa bahwa pemimpin harus dapat manjing anjur-anjer. Artinya harus bersifat luas atau fleksibel dalam bergaul atau serawung di dalam masyarakat. Seorang pemimpin harus dapat menyelami segala keadaan lingkungan di sekitarnya. Cara memperhatikan rakyatnya tidak membeda-bedakan derajat, pangkat dan golongan, serta tempat tinggal. Semuanya dapat merasakan pancaran kasih sayang pemimpinnya. Selain itu, seorang pemimpin harus bersikap eman papan. Artinya, selalu dapat menyesuaikan diri dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang dihadapi. Ketika menjalankan kedinasan, seorang pemimpin harus bersikap disiplin sesuai dengan kewajiban kedinasan. Ketika di rumah, seorang pemimpin harus menjadi pengayom keluarga dan suri teladan masyarakat sekitarnya. Sebagai seorang penduduk masyarakat yang baik, jangan sampai terjadi urusan kedinasan dibawa ke keluarga ataupun masyarakat. Dalam pandangan Jawa dikatakan bedaake pribadi lan makarti. Angin sebagai teladan, seorang pemimpin harus berwatak supel dalam bergaul. Karena rakyat yang dipimpin bermacam-macam golongan atau kasta, maka para pemimpin harus mampu menyelami mereka dengan sikap yang menyenangkan. Demikianlah sekelumit ulasan tentang Hasto Broto. Semoga cerita ini dapat menambah sedikit wawasan akan keberagaman sejarah Nusantara. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau versi dan masukan, jangan ragu untuk mengoreksi kami di kolom komentar. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Akhir kata, semoga kita selalu diberkahi dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mugio Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.